Salam Koin Bank. Halo Coin Lords, hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya menjadi kaya, yaitu ada 7 tahapan, dan hari ini adalah kita akan membahas tahapan yang ketiga. Klik like, kemudian klik subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya supaya dapat video terbaru dari kami. Salam Coin Bank. Oke Coin Lords, hari ini kita akan ngebahas tentang tahapan yang ketiga. Nah, kalau masih ingat tahapan yang pertama dan tahapan kedua apa? Betul, tahapan pertama adalah hidup secara efektivitas hidup ya. Yang kedua adalah kemampuan untuk memiliki income yang besar gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya mungkin banyak orang yang sudah membahasnya juga, dan mungkin orang tua kita suka omongin, kelihatannya kayak klise tapi sebenarnya itu benar banget, yaitu adalah memilih teman-teman yang tepat. Atau orang tua kita suka bilang istilahnya adalah koneksi. Kita harus punya koneksi untuk bisa menjadi kaya. Nah, banyak orang itu berpikir bahwa koneksi untuk menjadi kaya adalah harus orang-orang kaya. Tapi saya pribadi nggak setuju gitu. Karena gini, banyak juga orang-orang kaya itu ternyata orangnya itu menyebalkan, atau orangnya itu tidak pintar, atau orangnya itu ternyata suka memanfaatkan orang lain. Jadi belum tentu koneksinya itu harus orang kaya, harus orang yang punya BMW, atau harus orang yang punya Mercedes, atau harus orang yang punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan, atau orang tuanya orang kaya. Belum tentu. Nah, koneksi yang dimaksud di sini adalah teman-teman yang bisa membantu kalian untuk bisa berada di posisi yang lebih baik atau menjadi lebih kaya. Nah, kemungkinan saja ternyata koneksi-koneksi itu adalah teman-teman itu sudah ada di sekitar Anda. Tapi bisa juga ternyata nggak ada satupun orang di sekitar Anda yang bisa membantu Anda untuk bisa menjadi kaya. Yang paling pertama, yang paling penting adalah karakter dan attitude. Ya, tidak ada orang yang sempurna, tapi kalian bisa tahu mana sih orang-orang yang punya karakter dan attitude yang bagus. Ya, contoh misalnya kalian janjian gitu ya. Janjian sama teman-teman kalian atau sama keluarga kalian, terus habis itu pada saat datang teman kalian ini ternyata datangnya telat 2 jam. Dan selalu seperti itu. Nah, itu adalah salah satu karakter sama attitude yang tidak baik. Atau yang lainnya adalah misalnya dia meminjam uang untuk suatu kebutuhan yang urgent ataupun tidak, tapi pada saat dia menjanjikan untuk mengembalikannya di saat tertentu atau di tanggal tertentu, ternyata tidak dikembalikan, dan akhirnya terus-terusan tidak bisa mengembalikan. Bahkan pada saat kita nanya untuk mengembalikan, dia bisa lebih galak daripada kita, padahal dia yang minjem gitu. Nah, jadi karakter dan attitude seperti ini sudah jelas adalah karakter-karakter attitude yang tidak akan membuat Anda atau teman-teman Anda yang tidak akan menjadi satu faktor baik untuk membuat Anda menjadi kaya. Jadi harus mencari teman-teman yang positif, teman-teman yang punya vibe yang positif, dan juga punya pemikiran-pemikiran yang positif, dan juga pemikiran yang jangka panjang. Banyak orang yang mikirinnya itu cuma jangka pendek doang gitu. Jadi hal-hal orang-orang seperti ini yang sebenarnya akan menghambat Anda untuk bisa menjadi kaya. Nah, bisa aja keadaannya adalah sama-sama belum kaya gitu. Teman Anda yang punya koneksi Anda atau teman Anda ini juga belum kaya. Anda juga kita anggap juga belum kaya gitu. Tapi kalau koneksinya tepat atau teman-temannya tepat dan karakter dan attitude-nya bagus, kalian ternyata bisa membangun bisnis bareng, dan bisnisnya itu bisa maju. Ya, banyak berdasarkan data 80% orang yang kaya raya adalah self-made millionaire. Nah, apa itu self-made millionaire? Self-made millionaire itu adalah orang-orang yang dilahirkan miskin, tapi sebelum dia mati, dia sudah jadi kaya. Ya, itu disebut dengan self-made millionaire. Dan ada juga millionaire yang diturunkan atau diwariskan. Itu 20%. Ya, 20% orang kaya di dunia ini kekayaannya diwariskan. Jadi ternyata probabilitasnya lebih besar, 4 kali lipat lebih besar self-made millionaire atau orang-orang miskin yang sebelum dia meninggal dia sudah jadi kaya. Dan berarti teman-teman Anda yang bisa membantu Anda untuk jadi sukses dan kaya itu belum tentu harus kaya. Bisa aja orang-orang yang sama-sama belum kaya tapi bisa punya karakter dan attitude yang bagus, dan punya satu strategi-strategi yang bagus, dan punya visi. Itu juga salah satu hal yang penting. Nanti kita akan bahas tentang visi untuk bisa menjadi kaya atau untuk bisa menjadi sukses. Itu saja dari saya pada saat ini. Kalau misalnya kalian setuju dengan video ini, kalian setuju dengan pernyataan saya di tahapan yang ketiga ini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik like dan juga bisa share ke teman-teman kalian untuk bisa gimana cara kita bisa menjadi pengaruh positif
buat banyak orang, dan harapannya adalah Coinbank bisa menjadi pengaruh positif buat masyarakat Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik. Itu saja dari saya Mr. Finance, salam Coinbank.